Salam semangat teman-teman Cun Motor. Sejak bulan Juli yang lalu saya selalu bicara bahwa momen Covid ini adalah momen terbaik buat Cun Motor melakukan pembenahan besar-besaran. Kenapa? Sesuai dengan visi kita di Cun Motor untuk menjadi Cun Motor yang diperhitungkan, maka kita harus berbenah. Karena kenapa? Kita punya visi, punya tujuan yang mau kita capai. Nah, hari ini kita bakal banyak bicara tentang tujuan kita. Kemana kita mau bergerak, kemana kita mau melangkah. Kalau visi Cun Motor, semuanya ingat kan apa visinya? Seringkali kita selalu bicara menjadi Cun Motor yang diperhitungkan. Itulah visi kita. Menjadi Cun Motor yang diperhitungkan, ada banyak cara-cara dan banyak langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Ketika kita bicara tentang visi atau tujuan kita menjadi Cun Motor yang diperhitungkan, saya ulang-ulang ya supaya ingat semuanya nih. Pertama-tama harus dimulai dari diri kita sendiri, dari divisi kita sendiri. Di Cun Motor ini terdiri dari banyak sekali divisi. Ada divisi keuangan, ada divisi HR, ada divisi penjualan, ada divisi servis. Semuanya penting. Siapa yang paling penting dari semuanya? Gak ada yang paling penting. Semuanya sangat penting. Kalau kita semua di setiap divisi sudah begitu berusaha semaksimal mungkin, saya yakin Cun Motor secara keseluruhan akan jadi baik. Karena Cun Motor yang diperhitungkan tadi diperhitungkan dari sisi pelayanannya, dari sisi penjualannya, dari sisi keuangannya, dari sisi semua lini menjadi penting. Karena nggak ada yang paling penting. Karena Cun Motor adalah kita semua. Nah, hari ini saya mau mengajak 3 teman kita, meskipun total dari semuanya ada 14 orang, yang di tengah-tengah situasi Covid katanya, di tengah-tengah sudah bekerja, yang katanya kalau orang sudah bekerja itu ya sudah begini-begini aja. Tapi saya bersyukur loh, teman-teman kita itu hari ini masih serius. Buat apa? Buat terus menuntut ilmu. Maka hari ini nanti saya juga mau memberikan apresiasi buat mereka, tapi juga sekaligus saya pengen hari ini bertanya nih kepada teman-teman kita sekalian, apa sih yang sebenarnya menjadi visi mereka ketika mereka masih bersekolah lagi? Tentu kan nggak gampang ya kalau kita bicara sekolah, apalagi di masa-masa sambil bekerja. Hari ini langsung aja, mungkin ada Mbak Rara, ada Mas Arif, dan ada Pak Taufik ya. Jadi hari ini saya mau nanya dulu nih sama Mas Arif ya. Udah kerja jadi mekanik berapa lama ya? Saya masuk di Cun Motor awal tahun 2016 Pak Udi. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Setelah 4 tahun kenapa kok memutuskan buat akhirnya buat sekolah? Sebenarnya untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya itu sejak dari lulus SMK sebenarnya saya tuh sudah pengen untuk melanjutkan kuliah. Cuman berhubung baru ada kesempatan sekarang Pak. Alhamdulillah ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah ya, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Diambil ya, Iya. Akhirnya. Tapi punya tujuan yang besar ya Mas Arif? Iya. Oke, ntar cerita ya kenapa. Kalau Mas Taufik? Tentunya dari beberapa perusahaan yang sudah sering disampaikan Pak Budi terkait jenjang karir dan juga terkait standarisasi untuk golongan. Tentunya saya juga punya tujuan kenapa saya kuliah ya, supaya juga bisa menambah pengetahuan serta menambah skill saya dalam memanajemen. Karena kebetulan jurusan yang saya ambil adalah jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Tapi bermanfaat ya kuliahnya. Sangat bermanfaat dan tentunya sangat membantu saya pada saat saya bekerja di Cun Motor. Oke. Tapi yang menarik juga hari ini ada teman kita juga namanya Mbak Rara. Jarang keluar ya karena dia ada di ruang rahasia di kantor pusat gitu ya, kerjanya di bagian keuangan. Hari ini yang menarik adalah kalau tadi Mas Arif, Mas Taufik bilang bahwa dulu nggak ada kesempatan, nggak ada ini gitu ya, terus akhirnya tapi sekarang tetap mau berusaha buat sekolah gitu ya, menuntut ilmu. Nah, kalau Mbak Rara ini sudah S1 ya, tapi sekarang ambil lagi S2 gitu. Jadi nanti akan jadi salah satu staf Cun yang jadi di Cun ini yang S2 mungkin setelah saya nanti dia gitu ya.
Oke, saya mau tanya nih, kenapa Mbak Rara kok akhirnya masih ngambil lagi? Tapi ini ngomong-ngomong di tengah COVID lagi ya, ngambil S2 ya. Iya. Kenapa sih? Jadi mau ngambil S2 itu sudah mimpi saya sebelum saya masuk sarjana. Jadi sudah life goal saya sudah masuk ke sana. Cuma karena setelah S1 kan dituntut ya untuk bekerja dulu baru ambil tambahan kuliah gitu. Kemudian saya masuk di sini saya heran karena di banyak perusahaan tuh jarang yang mendukung karyawannya untuk lanjut sekolah, dan di sini saya malah didukung. Akhirnya ya saya ambil kesempatan untuk ambil sekolah lagi karena selain didukung itu juga merupakan mimpi saya. Jadi prestis untuk bekerja di sini adalah sangat didukung untuk ambil sekolah lagi gitu. Karena didukung ya buat Iya. ambil sekolah ya. Semuanya merasa didukung ya. sangat Teman-teman semua, kalau kita bicara di hari ini, teman-teman tadi itu banyak sekali ceritanya tentang bahwa akhirnya mereka bersekolah gitu ya. Ini jujur kan ya, bukan karena takut sama Ya. saya kan ya. Nah, ketika mereka bicara sebenarnya mau sekolah lagi, akhirnya dengan berbagai macam latar belakang, untuk ada yang jenjang karir, ada yang udah dari dulu pengen, udah ada yang mimpi tapi harus kerja dulu karena tuntutan harus kerja lah dan sebagainya. Tapi satu hal yang menarik adalah mereka semua punya mimpi. Nah, saya mau nanya nih sekarang buat teman-teman semua, apa sih mimpinya dengan sekolah ini? Apa sih mimpi besar yang pengen teman-teman capai? Silakan. Tentunya saya juga punya mimpi. Mimpinya adalah bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri saya, Pak, tentunya, serta ada kesempatan untuk jenjang karir di perusahaan John Motor. Ya mungkin dari sisi luasnya kan kita di bawah naungan Maisa Group. Ya siapa tahu nanti ada kesempatan di perusahaan lain yang mungkin setiap tahun akan terus berkembang. Tentunya di dalam perusahaan tersebut pasti akan membutuhkan seorang SDM gitu, Pak. Untuk jenjang yang lebih tinggi ya berarti ya Pak Taufik ya. Oke, jadi fokusnya jelas loh untuk naik jabatan gitu ya kira-kira ya. Jadi pengen mengejar itu supaya dapat skillnya bertambah, pengetahuannya bertambah, supaya jenjang karir yang lebih baik lagi. Gitu ya. Kalau Mbak Rara gimana? Apa sih tujuannya untuk ambil S2 lagi? Jadi sedikit cerita ya Pak, ini mungkin saya tuh setelah setahun masuk di sini tuh merasa ilmu saya tuh banyak yang berkurang, sangat banyak yang berkurang. Terus saya merasa apalagi yang harus bisa saya lakukan selain bekerja, terus menghadapi situasi seperti ini. Akhirnya saya memilih untuk lanjut karena saya merasa itu ilmunya yang saya dapat selama ini sangat kurang. Atau Goalnya apa dong pengen ngambil ini? goalnya Dengan ilmu yang banyak apa yang pengen dituju? Oke, jadi ketika sejurus dengan yang saya ambil sekarang, saya ketika melihat banyak teman-teman saya berbeda jurusan, berbeda lingkup kerja, dan saya mendapatkan banyak input. Yang ketika saya dapatkan baru 2 minggu ini, saya mikir, oh jangan-jangan ini yang saya dapatkan bisa saya aplikasikan di dunia kerja saya, di pekerjaan saya sekarang ini mungkin. Jadi sudah ada gambaran bahwa sedikit input yang baru saya dapat ini bisa, oh nanti saya kedepannya akan mengaplikasikan di pekerjaan saya. Untuk meningkatkan kinerja ya Iya. berarti ya Mbak Rara ya. Iya. Tentunya juga punya harapan ya buat naik ke atas gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri Pak. Nggak bisa dipungkiri Iya. ya, jadi tetap berpikir juga buat karir berarti ya. Iya. Kalau Mas Arif kayaknya nggak beda jauh, tapi aku mau denger deh ceritanya kenapa sebenarnya. Kalau saya yang pertama itu Pak, ingin menambah kapasitas diri saya. Jadi semakin banyak belajar, otomatis kita akan semakin bertambah ilmunya. Terus untuk yang terutama itu untuk menjalani kehidupan kedepannya Pak. Semakin kita banyak ilmu, otomatis pengalaman ilmu yang kita dapatkan mungkin kita bisa menerapkan di kehidupan kita secara nyata. Kalau dari saya juga yang jelas untuk kedepannya, entah itu nanti ilmunya bisa bermanfaat di perusahaan, mungkin seperti itu Pak. Yang jelas kalau dari saya ya ingin jenjang karir juga, Pengen jenjang karir dan bisa dimanfaatkan ilmunya. ilmunya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin terakhir nih, bagaimana pengorbanannya kerja sambil terus menuntut ilmu? Ya, kalau saya mungkin waktu untuk istirahat ya mungkin Pak.
Waktu istirahat ya, Iya. jelas berkurang. Sangat berkurang. Biasanya kalau sekarang 2 hari kan Sabtu Minggu libur, sekarang cuma hari Minggu itu pun harus dibagi dengan waktu untuk keluarga. Jadi waktu untuk diri sendiri itu sangat-sangat berkurang. Sangat berkurang. Tapi ya sepadan dengan yang akan didapat nanti. Sepadan dengan yang nanti ya harapannya. Iya, harapannya. Kalau ini sudah menikah, udah punya anak, gimana? Kayaknya juga tantangannya berat ya ini ya. Ya, tantangannya sangat lumayan dibilang berat ya berat Pak. Karena kita harus bisa memanajemen waktu dengan seefisien mungkin. Di awal-awal mungkin ya kita merasa stres, cuma kalau kita sudah bisa mengatur polanya, misal ada tugas dari kuliah atau dari kantor ya kita sebisa mungkin untuk mengefisiensikan waktu kita. Tapi intinya perjuangan berat lah. Perjuangan. Semua Karena perjuangan. hari Minggu full. Hari Minggu full ya. Tapi saya setuju ya dengan kata-kata hidup tiada mungkin tanpa perjuangan kan katanya. Betul sekali. Oleh karena itu apalagi kalau kita punya cita-cita yang besar. Sama juga ketika kita bicara cita-cita atau visinya Cun Motor. Kalau teman-teman kita ini aja yang terus-menerus sedang menuntut ilmu, tentunya hari ini saya juga mau kasih apresiasi nanti buat mereka. Bukan seberapa besarnya, tapi bicara dukungan saya ya, dari saya buat semua teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman yang hari ini nggak nampil, karena totalnya ada 14 orang yang sangat saya apresiasi sekali, yang hari ini terus mengejar cita-cita dan impian besar Anda semua. Dan tentunya ini semua mendukung Cun Motor untuk terus menjadi Cun yang diperhitungkan. Kenapa? Karena kalau orang-orang di dalam Cun Motor ini sangat bersemangat, adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, maka saya yakin Cun Motor sendiri akan terus diperhitungkan. Jangan lupa, ketika Cun Motor punya visi, Anda punya visi, saya punya visi, kita semua punya visi. Visi bukan hanya buat ada di bawah bantal, tapi visi buat dikejar. Salam semangat buat kita semua, mari kita terus kejar visi kita.